apa yang didapatkannya di kampus dan kemudian dibawanya ke dunia politik. Nah, ketika asal tujuan tercapai, ini kan banyak konotasinya ke arah negatif, sehingga positifnya tidak. Karena apa? Prinsip politisi adalah kalah menang. Ya. Kalah menang. Pemimpin kita hari ini adalah cerminan perilaku masyarakat. Masyarakat tidak pernah mau mendalami, mau melihat perilaku seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afrizal di Sizal TV. Dan kali ini kita akan membahas tentang politisi dan akademisi. Bisakah kedua hal ini sejalan? Nah, telah hadir bersama kami yaitu Bapak Saiful Ardi SSM. Ia adalah seorang politisi asal Pesisir Selatan dan juga salah seorang akademisi dan juga pengajar di salah satu universitas yang ada di Kota Padang. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam, sehat. Oke Pak, yang pertama Pak, Bapak kan sudah lama menjadi seorang pengajar atau seorang akademisi. Nah, mengapa Bapak memutuskan untuk terjun ke ranah politik atau yang biasanya disebut oleh masyarakat itu sebagai politik praktis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semua. Kami hanya bisa mendoakan semoga kita selalu sehat-sehat di dalam kondisi yang sangat sulit hari ini. Sebelum kami sampaikan kenapa kami masuk ke dunia politik praktis kata orang sekarang. 17 tahun saya mengajar di Universitas Kasati sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. 17 tahun. Pada saat itu tidak ada sedikit pun keinginan untuk terjun ke dunia politik. Seperti yang Sizal katakan tadi, kami tidak mau pusing dengan dunia politik. Kami hanya bergelut dengan persoalan-persoalan teori yang tidak pernah sesuai dengan kenyataan dibicarakan orang di luar. Mereka mengatakan politik kotor dan segala macam yang berbau negatif. Kami tidak pernah membaca dalam teori-teori politik hal-hal seperti itu. Itu latar belakang. Kemudian rasa penasaran itu kemudian memunculkan dan didorong oleh mahasiswa. Silakan masuk ke dunia politik praktis, Pak. Nah, yang selama ini tidak mau tahu dengan kondisi politik dan bagaimana kehidupan politik praktis seorang politisi, akhirnya ada keinginan untuk masuk ke dunia politik itu. Ya, keinginan yang pertama itu adalah paling tidak seorang akademisi bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang bermuara kepada bagaimana seorang akademisi bisa mempengaruhi kebijakan untuk masyarakat banyak. Itu hal yang paling utama. Yang kedua, menghilangkan mindset di tengah-tengah masyarakat bahwa ketika teman-teman politisi sudah duduk di suatu lembaga DPRD maupun di eksekutif, ya, di kepala daerah atau wakil kepala daerah, ada mindset di tengah-tengah masyarakat yang berkembang bahwasanya seorang politisi itu menjelang dapat, mereka tahu dengan masyarakat. Macam-macam lah statement itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, seorang Saiful Ardi hadir di tengah-tengah, masuk ke dalam politik yang disebut orang seorang politisi, ingin mendobrak semua itu, ingin memberikan sebuah pencerahan, perubahan di tengah-tengah masyarakat bahwa politisi itu tidak seperti itu. Nah, itulah awalnya Zal, kita tertarik seorang akademisi masuk ke dunia politisi. Lalu benarkah politik itu kotor, Pak? Jadi begini, saya baca dari berbagai teori Zal, ya, macam-macam saya baca.
Ya, Pak. Ada teori Max Weber bicara tentang politik. Ada David Easton bicara tentang politik. Ada macam-macam tokoh yang bicara persoalan politik. Seperti penilaian orang-orang terhadap politisi, saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Nah, saya katakan apapun yang dilakukan oleh seseorang, apapun sebutan orang terhadap politisi, itu kembali kepada individunya masing-masing. Ya. Itu yang saya lihat. Kalau ditanya pendapat saya, prinsip saya begini, tergantung seorang politisi, tergantung dia pakai mazhab apa. Kalau dia pakai mazhab Machiavelli, ya, kalau kita baca dalam bukunya De Vries itu, Sang Pangeran, di situ dikatakan apapun bisa dilakukan oleh seorang politisi untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memperlebar kekuasaannya. Nah, masyarakat menilainya, tokoh-tokoh yang lain melihatnya, itu berangkat dari teori, dari mazhab Machiavelli itu. Dalam bukunya De Vries, Sang Pangeran itu. Jadi dikatakan di situ, apapun bisa dilakukan, asal tujuan tercapai. Nah, ketika asal tujuan tercapai, ini kan banyak konotasinya ke arah negatif, sehingga positifnya tidak. Jadi saya katakan, apakah politik itu seperti yang dikatakan orang? Saya mengatakan tidak. Bisa kok. Seorang akademisi akan bisa bergandengan akan bisa menyesuaikan keadaannya, akan bisa melakukan, mengimplementasikan apa-apa yang didapatkannya di kampus dan kemudian dibawanya ke dunia politik. Kira-kira apa yang dilakukan masyarakat itu berpikir atau dalam mindset mereka itu politik itu kotor, Pak? Begini, ketika saya katakan saya seorang akademisi kemudian masuk ke dunia politisi, apa teman-teman bilang? Ada berapa orang bilang, ngapain kamu masuk ke situ? Saya katakan, ngapain masuk ke ini? Ini sebuah tanda tanya besar. Ya. Nah, tanda tanya besar itu seperti yang dikatakan orang bahwa politik itu kotor gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, tergantung orangnya, tergantung individunya. Yang membuat politik itu seperti itu, tergantung individunya. Nah, berangkat dari konsep itu, saya katakan, ya, ketika kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu ya, penilaian orang. Saya melihat begini, ya, ketika mereka sebelum mereka mendapat kekuasaan, mereka berkecimpung dengan orang banyak. Ya. Berbagai janji mereka lakukan. Karena apa? Prinsip politisi adalah kalah menang. Ya. Kalah menang. Yang dipikiran mereka adalah kalah menang. Nah, bagaimana menang? Inilah cara yang harus dilakukan. Bermacam strategi dilakukan, ya, dengan tujuan bagaimana memenangkan persaingan ini. Nah, di dalam rangka menangkan persaingan itu, ya, seperti yang saya katakan, kalau dia menganut teori Machiavelli, maka berbagai cara harus dia lakukan untuk menangkan pertandingan itu. Bisa bohong, ya, yang namanya strategi, bisa bohong, bisa dengan cara menjanjikan, bisa dengan cara membujuk, ya, bisa macam-macam. Yang penting tujuannya itu selesai. Nah, di dalam masyarakat tidak memahami bahwa mereka itu bohong. Masyarakat tidak pernah mau mendalami, mau melihat perilaku seseorang. Itu sering kami sampaikan, seorang akademisi yang masuk ke dalam politisi, kita membawa kebenaran-kebenaran yang ada di akademisi itu masuk ke dunia politisi. Kami sering katakan kepada masyarakat, inilah cara-cara yang dilakukan dan masyarakat harus paham itu. Bagaimana supaya paham? Perhatikan perilaku mereka. Di dalam politik tidak hanya bisa melihat, mencari tokoh, tidak hanya bisa melihat sebentar, tetapi harus mendalam cara melihatnya. Bagaimana caranya? Ya, jauh-jauh hari. Jangan setahun mereka akan masuk ke dunia politik, ya.
mereka mendekati kita, maka siap-siap masyarakat ketika seperti itu dilakukan, siap-siap masyarakat akan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh politisi. Begini Pak, ketika dulu saya kuliah mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dosen saya bilang begini, bahwasanya politisi yang ada saat ini itu adalah gambaran dari masyarakat itu sendiri. Seperti kalau politisi kita suka atau ada budaya korupsi, berarti di tengah masyarakat itu juga ada budaya korupsi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, Pak? Saya setuju dengan itu, Zal. Ya. Artinya saya setuju betul dengan itu, ya. Jadi perilaku pemimpin kita hari ini adalah cerminan perilaku masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya setuju dengan itu? Kenapa saya setuju dengan pendapat itu? Ketika saya berjanji dengan Sizal, atau ketika saya berjanji di tengah-tengah masyarakat, kalau nanti saya terpilih, saya akan bantu, saya akan perbaiki ini, saya akan bantu ini, saya akan roba ini, saya akan urus ini. Semua itu dikemukakan sebelum duduk. Tapi ketika setelah duduk, semua yang disampaikan itu boleh katakan nol besar. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Muncul di tengah-tengah masyarakat gini, Zal. Akibat perilaku politik seorang politisi, masyarakat akhirnya paham. Ya. Siapa yang membuat itu? Saya katakan, yang membuat kalimat itu sebetulnya, ungkapan-ungkapan yang muncul seperti itu adalah politisi itu sendiri. Ya. Hari ini kita dibohongi, besok kita masyarakat yang bohongi. Dengan cara apa? Ketika satu amplop selembar uang itu menjadi ukuran mereka. Ya. Nah, masyarakat suka seperti itu, akhirnya politisi. Nah, ini lingkaran setan yang sampai hari ini belum bisa terputuskan. Apakah ada cara untuk memutuskan atau memberhentikan lingkaran setan tersebut, Pak? Saya katakan bisa. Jadi begini. Ya, jadi begini, saya katakan, ya, prinsip dasar sebetulnya, ini prinsip dasar, saya katakan, prinsip dasar sebetulnya, ya, seorang akademisi dia akan bisa bicara salah, ya. Prinsip dasar keduanya, Zal, perbedaan yang mendasar keduanya, salah dan bohong aja, ya. Iya, betul. Dalam dunia pendidikan. Ya, seorang akademisi di dunia akademik itu kita diajarkan seorang akademisi boleh salah tetapi tidak boleh bohong, ya. Seorang politisi itu tidak boleh salah, ya, dan boleh bohong. Nah, ini kan kontradiksi. Kalau kontradiksi, apakah bisa sejalan antara politisi dan akademisi ini, Pak? Terus terang, saya bicara dari diri seorang akademisi masuk dunia politisi. Saya katakan bisa lah, ya, bisa saya katakan. Saya dulu punya prinsip, ya. Ini kan akademisi. Seorang akademisi punya prinsip masuk ke dunia politisi, bagaimana membawa, ya, menghilangkan kebohongan di dunia politisi. Ya. Artinya apa? Saya menangkap begini. Kata bohong di orang politisi adalah ketika ada sebuah kebijakan yang kalau itu disampaikan secara terus terang, secara jujur, itu akan berdampak luas yang negatif kepada masyarakat. Maka pada saat itu berbohonglah seorang politisi. Ini kan dampaknya. Tapi yang dilihat oleh masyarakat, yang dilihat oleh orang-orang politik, yang dilihat oleh pengamat, bohongnya kan tidak dalam bentuk seperti itu. Dia gampang berjanji, ya. Dia pandai bicara, retorikanya bagus, tapi kenyataannya nol, ya. Ya. Dia pandai berkata-kata yang menyenangkan, ya. Segala macam lah, yang capnya negatif.
Nah, tetapi saya katakan seorang akademisi ya menilai bahwa kebohongan yang dilakukan itu adalah kebohongan yang akan merugikan orang banyak, yang berdampak negatif pada orang banyak. Saya katakan silakan kita bohong. Dan seorang akademisi, saya pribadi Zal, melakukan itu. Berbohong dalam bentuk untuk lebih ke arah positif, tapi bukan dalam bentuk yang kecil-kecil. Contohnya Pak? Contoh begini, ada sebuah kebijakan yang akan kita lakukan, ya, sebuah kebijakan, ya, persoalan penyakit lah misalnya, ya, persoalan penyakit atau lebih intinya persoalan anggaran, ya, anggaran untuk membangun sebuah sekolah misalnya, ya. Nah, ini kan penting, ini urgent. Maka supaya ini tidak memunculkan persoalan, maka kita hambatan-hambatan yang terjadi di dalam orang-orang yang mengambil kebijakan itu, dalam orang-orang yang mengambil kebijakan, maka apa salahnya pada saat itu kita katakan bahwa anggaran ini misalnya uangnya 500, kita bilang 300 nggak apa-apa. Tidak di tengah-tengah masyarakat, tapi apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Seperti yang Bapak katakan tadi, apakah Bapak pernah berbohong, memberikan janji atau membujuk masyarakat selama bergelut di dalam dunia politik ini, Pak? Ini yang selalu saya sampaikan. Di awal tadi saya sudah katakan, saya ingin merubah mindset masyarakat, mengembalikan marwah bahwa politisi itu tidak sama yang dipikirkan dan dilihat oleh masyarakat selama ini. Ya. Nah, apa yang saya tanyakan tadi, apakah Bapak bohong? Saya katakan, saya tidak pernah berjanji dan menjanjikan. Karena saya melihat, ya, saya tidak pernah berjanji dan menjanjikan. Tetapi seorang politisi adalah nanti akan masuk ke dunia pejabat publik. Pejabat publik kuncinya adalah orang-orang yang perlu kepedulian. Peduli terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena kita adalah wakil mereka yang akan menyampaikan aspirasi mereka dan merealisasikan aspirasi itu di tengah-tengah masyarakat kembali. Ya. Nah, itu yang kita coba. Prinsipnya saya sudah katakan bahwa saya dari akademisi ke politisi paling tidak memberi warna mana saya berada. Kalau saya berada di DPRD, maka saya akan memberi warna di DPRD itu. Kalau saya menjadi kepala daerah, maka perbuatan bohong sebagai seorang kepala daerah itu akan bisa diatasi oleh seorang akademisi. Kalau betul-betul punya niat, bahwa saya diletakkan di sini, itu saya katakan, saya terinspirasi dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Saya terinspirasi dengan itu, tapi sampai hari ini keinginan itu belum pernah terwujud. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa. Amin, Pak. Terakhir, Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini di pesisir selatan, Pak? Sebetulnya gini, saya sudah katakan, kalau kita memakai mazhabnya Machiavelli, saya sudah katakan tadi bukunya Devrin itu, Sang Pangeran. Ya, maka apapun akan dilakukan. Tetapi kalau kita memakai mazhab Machiavelli humanisme, maka hal-hal yang terjadi seperti ini sekarang tidak akan terjadi. Nah, sekarang pilihannya orang menilai ini memakai mazhab Machiavelli, teori Machiavelli atau mazhabnya humanisme. Orang-orang hebat pasti akan bisa melihat apa mazhab yang dipakai. Saya tidak mungkin bicara banyak hal karena begini.
Saya selalu katakan diskusi dengan kawan-kawan di pesisir. Jangan kita memakai like and dislike, suka dan tidak suka. Ketika kita membicarakan politik, membicarakan seorang, memakai suka dan tidak suka, maka kita tidak akan pernah berada di posisi netral. Kita akan selalu berpihak. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi pesisir selatan sekarang, ya, jangan pakai prinsip like and dislike, ya. Suka tidak suka. Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini, ya. Kita tidak tahu siapa yang salah, apa yang terjadi hari ini. Kita lihatnya dengan kacamata, ya, dengan teori-teori yang ada, dan hukum-hukum yang ada. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat kita bahas dan diskusikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak, dan mungkin banyak maaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Zal. Salam ke kawan-kawan. Ya, itu hanya sedikit pencerahan yang mungkin tidak berarti sama sekali nanti di pemirsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.